Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri membuat kita semakin kuat untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan kepada kita pula untuk menghindarkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman hadirin hadirat jamaah yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan belajar terkait dengan sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan agar bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dalam 24 jam yang kita lalui, tentunya dalam kehidupan kita. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan sunnah bagi seorang muslim muslimah ketika bangun dari tidurnya. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam melakukan aktivitas selama waktu yang kita lalui 24 jam, maka ada waktu yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Dan ini biasanya dilakukan setiap dari kita di malam hari yang bekerja dari pagi hingga sore. Kemudian dalam beberapa hal, ternyata kalau kita mau melihat dan merasakan dengan baik, ternyata banyak saudara sesama muslim kita yang belum paham bagaimana sunnah-sunnah yang harus mereka lakukan sebelum melaksanakan istirahat yang mereka ingin lakukan di malam hari. Kalau kita mau ringkas ya secara singkat apa yang harus kita lakukan, maka hal pertama yang hendak dilakukan seseorang ketika dia hendak mau beristirahat di malam hari, maka dia menyegerakan dirinya untuk berwudu sebagaimana dia melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu membuat amalan-amalan kebaikan. Barangkali mungkin memberikan taklim kepada keluarganya, ataukah mungkin dia membaca Quran, kemudian memahami makna yang ada dalam Al-Quran sebelum dia berangkat untuk beristirahat di malam hari. Lalu pada saat dia mau ke tempat tidurnya teman-teman, maka ada hal-hal yang harus dia lakukan. Di antaranya dia diperintahkan untuk membersihkan tempat tidurnya agar tidak ada satu binatang melata pun yang ada di atas tempat tidurnya itu, yang mengakibatkan binatang itu akan mati ketika dia tidur di atas tempat tidurnya. Kemudian sebelum dia tidur, maka apa yang harus dia lakukan? Dia berniat untuk bangun di tengah malam, melaksanakan sholat malam. Ini harus dilakukan. Nanti pada kenyataannya dia bisa atau tidak, pada prinsipnya kita diperintahkan untuk berniat terlebih dahulu. Sebab dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang dia berniat di malam hari sebelum dia berangkat tidur untuk bangun melaksanakan sholat malam di sepertiga malam, lantas dia tidak bangun dari tidurnya itu oleh karena matanya mungkin terlalu berat untuk dia buka, maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian tidurnya itu mendatangkan pahala untuk dirinya. Jadi Allah berikan sedekah bagi tidurnya, artinya dia mendapatkan pahala dari tidur yang dia lakukan. Jadi kita niat terlebih dahulu. Ya, mungkin barangkali ada bagusnya kita juga evaluasi terkait waktu yang kita sudah lalui.
dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Kira-kira ada tidak amalan yang kita lakukan itu mendatangkan pahala? Kalau sekiranya mendatangkan pahala, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keesokan harinya akan semakin bermanfaat lagi. Artinya amalan kita semakin banyak lagi. Kalaulah dalam sehari itu kita melakukan dosa, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah sebelum kita memejamkan mata kita. Ya, kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, hendaknya kita memaafkan kesalahan orang itu sebelum mata kita terpejam. Dan hal-hal sederhana ini teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita lakukan maka dia akan menjadi pintu untuk mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Membaca doa. Bismika Allahumma amut wa ahya. Lantas kita tidur memiringkan badan kita ke sebelah kanan, ya. Kemudian kita beristirahat. Setelah bangun dari tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengusap bekas tidur dari wajah dengan tangan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahun nauma an wajhihi biyadihi." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun dari tidurnya, maka dia mengusap wajahnya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yaitu zat ahyana yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana setelah kita latihan daripada mati kecil kita, wa ilaihi nusyur dan kepadanya kita akan dikembalikan. Artinya doa ini telah menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya perputaran waktu yang kita lakukan 24 jam itu nanti di suatu masa kita tidak akan bisa lagi beraktivitas selama 24 jam itu. Kenapa? Wa ilaihi nusyur. Kita akan dikembalikan untuk menghadap Allah dan tentu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa wa la yastaqdimun. Kalau sudah Allah tetapkan kematian itu, maka satu pun manusia tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan sedikit kematian yang sudah Allah takdirkan. Selanjutnya kita diperintahkan untuk bersiwak, ya. Bersiwak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha minal laili, apabila beliau bangun di tengah malam, yashusu fahu bisiwak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan melakukan pembersihan mulutnya dengan bersiwak. Nah, proses daripada kegiatan pembersihan mulut ini tentu kita akan berurusan dengan yang namanya kamar mandi, teman-teman, ya, berurusan dengan namanya kamar mandi. Maka kita harus mengetahui juga adab daripada masuk kamar mandi tersebut. Dalam hadis dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua tempat yang ketika kita berada di dalamnya, maka kita diperintahkan untuk menyelesaikan urusan kita secepat mungkin dan kita keluar dari kedua tempat itu. Apa yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua tempat itu? Yaitu kamar mandi atau yang kita kenal dengan sebutan WC, kemudian pasar. Ya, kita harus segera mengeluarkan diri kita dari tempat tersebut ketika hajat kita telah terselesaikan. Maka masuklah kita ke kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri, dan sebelum kita masuk kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan perempuan dan laki-laki. Setelah itu kita melakukan kegiatan hajat kita selesaikan secepat mungkin, kemudian setelah itu kita keluar dari kamar mandi, melangkahkan kaki kanan kita disusul dengan kaki kiri, barulah kita membaca ghufranaka. Ya, ini teman-teman mungkin sekilas terkait dengan sunnah yang harus kita lakukan dalam keseharian kita 24 jam yang kita lalui. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan pembelajaran yang baik pada diri kita,
dan bisa menambah hasanah keilmuan agama kita, agar semakin hari kita semakin paham untuk mengisi kehidupan kita daripada sisa hidup yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Artinya amalan-amalan sunnah ini kalau kita mampu melakukannya, maka dia akan menjadi jembatan untuk mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan insyaallah kita akan membahas pada part berikutnya ya terkait dengan sunnah wudhu yang harus kita lakukan, dan kemudian ada beberapa hal yang juga akan kita kaji terkait dengan masalah-masalah sunnah yang belum kita pahami ya, yang belum kita pahami, yang harus kita jelaskan secara detail ya terkait dengan masalah bersiwak dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.